Ya. Nah, di sini yang pertama kita lihat turunan parsial. Turunan parsial dari dua buah peubah. Misalkan suatu fungsi Z, yaitu suatu fungsi dalam peubah X dan Y. Ya, dalam peubah X dan Y di sini, misalkan kita akan menentukan turunan parsial F terhadap X. Maka Anda bisa lihat di sini bahwa turunan fungsi F terhadap X boleh kita tuliskan Fx, X, Y. Anda bisa lihat di sebelah kiri ya. Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk do Z, do X. Ya, boleh Fx, X, Y atau do Z, do X. Ya. Nah, di sini cara penulisan saja ya. Ibu tuliskan kembali di sini. Turunan fungsi F dengan dua peubah tadi boleh dituliskan dalam bentuk Fx, X, Y seperti ini. Atau boleh dituliskan dalam bentuk do Z, do X. Nah, di sini Anda bisa lihat perbedaannya. Apabila fungsinya itu dalam satu peubah, ya, dalam satu peubah kan di sininya D ya. df, dx, biasanya seperti itu. Tetapi kalau fungsinya lebih dari dua, ya boleh dua atau lebih, nah maka kita tuliskan dalam bentuk do. Ini dibacanya do Z, do X. Atau boleh juga kita tuliskan, ya, boleh juga kita tuliskan dalam bentuk do, di sini do Fx, Y, kemudian do X. Nah, ini adalah notasi yang sama yang menyatakan turunan parsial dari fungsi F terhadap X. Nah, selanjutnya Anda lihat di sini definisinya apa? Ketika kita mau cari turunan dari fungsi F terhadap X, maka turunan parsial F terhadap X dari dua peubah tadi untuk X, Y, maka nilainya adalah limit H menuju 0 dari Fx plus H, Y min Fx, Y. Nanti tinggal dibagi dengan H. Nah, sebetulnya ini adalah bentuk perumuman dari fungsi satu peubah. Anda bisa ingat kembali definisi untuk fungsi, ya. Definisi dari fungsi dengan satu peubah yaitu apa? Bahwa turunan F terhadap X, berarti kan F aksen X ya, untuk yang satu peubah, itu dinyatakan dengan limit H menuju 0, di sini Fx plus H dikurangi dengan Fx dibagi dengan H. Nah, sekarang di sini Anda tinggal lihat, ketika fungsinya dalam dua peubah, maka tinggal digantikan saja dia diturunkan terhadap apa. Ketika dua peubah, ketika dia diturunkan secara parsial terhadap X, maka di sini tinggal mengganti X dengan X, Y dengan limit yang sama. Di sini saya gunakan variabel H ya. Sebetulnya hanya bisa diubah oleh delta T, delta P. Ini bebas ya, ini variabelnya bebas, bisa diubah. Nah, ketika diturunkan terhadap X, maka di sini yang asalnya Fx, Y, maka yang X yang diubah. Karena dia diturunkan terhadap X, maka di sini jadi Fx plus H, Y dikurangi dengan Fx, Y. Kemudian semuanya tinggal dibagi dengan H. Nah, ini definisi ketika diturunkan terhadap X ya, untuk fungsi dua peubah tadi. Jadi untuk fungsi dua peubah yang diturunkan terhadap X, definisinya adalah ini. Nah, sekarang misalkan kita punya contohnya ini, fungsi dengan dua peubahnya, Fx, Y-nya adalah X kuadrat Y dikurangi 2Y pangkat 3. Ya, misalkan itu, kemudian kita akan menentukan, ya, kita akan menentukan turunan terhadap X, kemudian turunan di titik tertentu, ya.
Oke, saya tulis kembali untuk contoh yang tadi. Misalkan di sini kita punya ya. Misalkan di sini fx, y ya, fx, y-nya adalah x kuadrat y dikurangi dengan 2y pangkat 3. Nah, tahapan pertama kita mau menentukan turunan terhadap x. Ya. Yang dicari adalah turunan parsial terhadap x-nya apa? Oke, kita coba jawab. Untuk yang bagian pertama, tadi kita ingat kembali rumus untuk atau definisi dari turunan pertama, bahwa turunan pertama fungsi f terhadap x di sini didefinisikan. Oke, kita ingat kembali yang tadi. Ini adalah limit dari H menuju 0 untuk fx plus H, y dikurangi dengan fx, y, kemudian dibagi dengan H. Oke. Nah, kemudian kita tinggal ubah fungsinya ya. Kita ubah fungsinya di sini, yang diinginkannya masing-masing kita substitusikan ke sini. Ketika fungsinya fx, y-nya adalah x kuadrat y min 2y pangkat 3, sekarang yang mau kita cari adalah apa? Yang dicari adalah fx plus h, y. Artinya Anda tinggal merubah yang ada x-nya dengan apa? Dengan x plus h. Seperti itu. Jadi yang asalnya x kuadrat y, maka di sini berubah menjadi x plus h kuadrat. Nah, yang sisanya itu tetap. Berarti ini min 2y pangkat 3. Nah, yang sebelah kiri ini menyatakan apa? Ini menyatakan fx plus h, y. Kemudian tinggal dikurangi dengan fx, y. Berarti fx, y tinggal kita copy dari yang diketahui awal, yaitu x kuadrat y min 2y pangkat 3. Nah, seperti ini. Jadi Anda tinggal merubah X-nya ke dalam apa? X plus H. Nah, selanjutnya di sini limit H menuju 0. Ya, untuk limit H menuju 0 di sini. Oke, Anda tinggal merubah masing-masing, tinggal membuka masing-masing. Ya, kita buka satu-satu untuk yang sebelah kirinya terlebih dahulu. Limit H menuju 0. Di sini X plus H kuadrat. Anda tinggal buka X plus H kuadrat itu ketika dijabarkan jadi apa? Jadi, yuk X plus H kuadrat jadi X kuadrat ditambah 2 kali kiri kali kanan. Jadi 2XH ditambah yang kanan dikuadratkan jadi H kuadrat. Kemudian dikalikan dengan Y dikurangi dengan 2Y pangkat 3. Yang sebelah kanan ini tinggal dikalikan 1/1 ya, gunakan sifat distributif dari kali terhadap pengurangan. Berarti di sini jadi min x kuadrat y min sama min jadi plus 2y pangkat 3. Nanti semuanya tinggal kita bagi dengan h. Sampai sini cukup jelas ya. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan yang ini masing-masing dengan y, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Kita kalikan semua masing-masingnya. Berarti hasilnya kita sederhanakan, saya buat di sini. Jadi limit dari H menuju 0, yang pertama jadi X kuadrat Y, selanjutnya 2XHY, selanjutnya H kuadrat Y, dikurangi 2Y pangkat 3 min X kuadrat Y plus 2Y pangkat 3. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nanti tinggal dibagi dengan H ya. Oke. Terlalu kecepatan, Bu. Oh, kecepatan. Oke, kita coba pelanin ya. Nah, jadi tadi hasil perkaliannya masing-masing kita jabarkan ke sini. Nah, sekarang lihat yang sebelah kanan apakah ada yang habis. Kalau perhitungan Anda tepat, yang paling kanan itu pasti habis. Ya, 2y pangkat 3 positif, ini min 2y pangkat itu pasti habis. Kemudian di sini min x kuadrat y, di sini plus x kuadrat y, itu habis juga. Ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung
ya, kita hitung. Oke, yang tersisanya apa? Berarti di sini jadi limit H menuju 0. Yang atas tersisa 2x HY ditambah H kuadrat Y gitu ya. Yang bawahnya masih ada H. Nah, Anda lihat atas dan bawah apakah bisa kita bagi dengan H? Kalau nggak bisa langsung, yang atas kita keluarkan dulu H-nya. Kita faktorkan yang ada H-nya. Yang pertama H-nya keluar. Yang tersisa berarti 2XY gitu ya. Yang kanan ada H kuadrat. H-nya keluarin 1. Maka yang tersisa tinggal H kalikan dengan Y. Gitu. Kemudian dibagi dengan H, maka hanya habis ya. Oke, hanya habis, sehingga pembuat nolnya sudah tidak ada. Artinya limitnya kita bisa lebih sederhanakan lagi. Limit H menuju 0, di sini adalah yang tersisa 2XY ditambah dengan H kali Y. Dengan H-nya sama dengan 0, maka tinggal kita substitusikan. Yang ada H-nya ganti dengan nilai 0. Maka Anda bisa peroleh di sini nilainya menjadi apa? Ketika hanya kita ganti, limitnya udah nggak ada ya. Maka hasilnya adalah 2XY ditambah 0 kali Y. Hasilnya adalah 2XY. Nah, ini adalah turunan dari fungsi yang tadi. Dari X kuadrat Y min 2Y pangkat 3 terhadap X, turunannya adalah 2XY. Seperti itu. Nah, kemudian tadi yang kita inginkan berapa sih turunannya pada titik tertentu? Yang kita inginkan pada titik min 1,3. Artinya, ketika kita mau cari turunannya terhadap titik min 1,3, ya, di sini kita bisa tambahkan bahwa turunan parsial di titik min 1,3 itu adalah gantikan X dengan Y-nya. Berarti X-nya ganti dengan min 1, Y-nya ganti dengan 3. Maka hasilnya adalah negatif 6. Nah, ini adalah hasil turunan parsial fungsi tadi terhadap X di titik negatif 1,3. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk turunan parsial terhadap X-nya?